Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Rabb, tambahkanlah ilmu untukku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat serta nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita memasuki hari Ramadan yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama 11 hari di bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala berkomentar tentang bulan suci Ramadan dengan dua komentar. Beliau mengatakan innama huwa tilawatul Quran wa it'amu at-ta'am. Bulan suci Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan atau berbagi makanan. Artinya dua amalan ini harus menjadi perhatian seorang hamba ketika dia memasuki bulan suci Ramadan. Selain tentu ibadah yang wajib, yaitu puasa, membaca Al-Quran dan berbagi makanan harus masuk ke dalam rangkaian agenda amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyus shaimina a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, orang yang berpuasa itu banyak, tetapi siapa di antara mereka yang paling banyak dan paling besar pahala puasanya? Nabi SAW kemudian menjawab dengan sabdanya, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, yaitu mereka yang berpuasa dan ketika mereka dalam keadaan berpuasa mereka banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang paling besar dan paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi orang yang berpuasa harus dalam keadaan selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sarana berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran disebut juga dengan Az-Zikru. Di dalam surat Al-Hijr
Ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr. Apa adzikr di sini? Al-Qur'an. Dan kamilah yang akan memelihara menjaga Al-Qur'an. Subhanallah. Al-Quran disebut dengan adzikr. Jadi orang yang masuki bulan suci Ramadan harus banyak berzikir mengingat Allah dengan membaca Al-Quran. Oleh karenanya para ulama ketika masuki bulan suci Ramadan, mereka memfokuskan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Itu banyak membacanya. Sehingga disebutkan di sana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Allahu Akbar. Ini menjadi evaluasi bagi diri kita semua. Memasuki 11 Ramadan ini sudah sejauh mana bacaan Al-Quran kita? Atau jangan-jangan sama sekali Al-Quran belum pernah kita buka, masih tertutup rapi di lemari rumah kita. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah bahwasanya ada di antara umat Rasulullah yang memboikot Al-Quran. Waliyadzubillah. Dia mengabaikan dan melupakan Al-Quran seolah Al-Quran itu sesuatu yang tidak penting dalam hidupnya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan Rasul berkata kepada Allah mengadu, "Ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya ada di antara umatku yang menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." La ilaha illallah. Jangan sampai kita 11 bulan yang lalu kita telah mengabaikan Al-Quran, kemudian masuk Ramadan, kemudian kita mengabaikan pula Al-Quran. Maka ini momen ketika Allah masih berikan panjang usia kepada kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, maka ambil Al-Quran, buka, mulai baca. Dan Al-Quran hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sidang salat Jumat itu akan sangat bermanfaat kelak ketika kita masuk ke dalam kubur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal-amal soleh kita, dan diantaranya adalah bacaan Al-Quran kita yang akan menjadi penyelamat dan penolong kita ketika kita ada di dalam kubur. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yu'ta birrajul fi qabrihi fadafa'athu tilawatuhu Al-Quran." Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, ketika seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, dia akan mengalami beragam fitnah kubur, dan diantaranya akan didatangkan azab kepadanya. Dan ketika azab itu datang, akan menimpa dia, menghantam dia, menghancurkan dia. Dafa'athu tilawatuhu Al-Quran. Tiba-tiba amal solihnya berupa bacaannya ketika di dunia, dia rajin membaca Al-Quran, menjadi tameng penyelamat penolong dia, sehingga azab itu tidak jadi menghantam dan menyentuh tubuhnya. Allah. Maka semakin banyak bacaan Al-Quran kita, maka akan semakin besar keselamatan yang akan kita raih nanti di dalam kubur kita. Dan tidak hanya itu hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti di akhirat ini keistimewaan Al-Quran. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki surga dan mereka mendapatkan bagian-bagian nikmat mereka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil para ahli Quran. Mereka orang-orang yang dahulu ketika di dunia rajin membaca Al-Quran, kemudian diperintahkan oleh Allah, "Iqra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya." Wahai hambaku yang rajin membaca Al-Quran ketika di dunia, sekarang di surga bacalah, tartilkanlah, dan engkau akan terus meninggi derajatmu di surga
Bacalah, tartilkanlah sebagaimana dahulu engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka fi akhiri ayatin taqra'uha. Masya Allah. Karena sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Allah Akbar. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya tingkatan di surga itu jumlahnya sebanyak jumlah ayat yang ada di Al-Quran, yaitu 6.236 ayat. Allah Akbar. Ini keistimewaan orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya adalah dengan rajin membacanya. Maka hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini harus menjadi agenda prioritas kita, yaitu kita menyibukkan diri kita dengan banyak membaca Al-Quran. Paling tidak kalau kita tidak bisa berjuz-juz dalam satu bulan Ramadan, paling tidak hatamkan satu kali dalam satu Ramadan ini. Kalau kita tidak bisa menghatamkan berkali-kali, paling tidak satu kali kita hatam di bulan suci Ramadan ini. Kemudian hadirin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berbagi makanan, memberi makanan. Maksudnya di sini adalah kita berbagi makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Dan di antara sifat ahli surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9, Allah SWT berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Di antara sifat ahli surga adalah mereka dahulu di dunia itu senang dan gemar berbagi makanan, dermawan dia. Allahu Akbar. Senang berbagi makanan. Dan ketika mereka berbagi makanan, mereka tidak mencari popularitas, tidak mencari pujian, bukan sekedar pencitraan, tetapi mereka melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagi makanan ini termasuk bagian ibadah yang nilainya besar di sisi Allah, sehingga Allah bayar dengan surga. Dan mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami berbagi makanan kepada kalian adalah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak mengharapkan meski sekedar ucapan terima kasih. Masya Allah, ini level ikhlasnya sudah tinggi. Nah, itu yang kita praktekkan ketika kita berbagi makanan buka kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berpuasa. Ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi mencari nilai-nilai yang lain selain mengharapkan pahala dan perjumpaan yang menggembirakan nanti di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW berikan kabar gembira, Masya Allah, bahwasanya man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'im ghairu annahu la yanqus min ajri sha'im syai'. Siapa yang berbagi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala persis seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Allah Akbar. Bayangkan selama 11 hari kita berpuasa, kalau kita rutin, misalkan setiap hari 10 orang kita beri, berarti selama 11 ini berapa pahala puasa yang kita dapat? Ratusan. Subhanallah. Maka kita harus memiliki agenda di bulan suci Ramadan ini. Kita datangi tempat-tempat di mana di sana banyak orang berdatangan untuk berbuka puasa. Di antaranya adalah masjid. Ustaz, saya tidak punya banyak rezeki, tidak punya banyak uang untuk bisa berbagi makanan. Datang ke masjid, bantu menyiapkan bukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Insya Allah akan dapat pahala yang sama. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Allahu Akbar. Siapa yang memberi makanan berbuka puasa satu hari saja di dalam
bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi penghapusan dosa untuknya dan menjadi pembebasan dirinya dari siksa api neraka. Allah, ini pahala yang sangat besar. Jadi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan berbagi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa ini harus menjadi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sedang salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kaum muslimin kita, baik yang ada di negeri kita ini maupun yang ada di luar negeri kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anjil mu'minina fi Palestin. Allahumma anjil mu'minina fi Palestin. Allahumma anjil mu'minina fi Palestin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'a ad-din a'da'ana wa a'da'aka ya qawiy ya aziz. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ijtinaba warzuqna ittiba'a al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina